Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman mahasiswa, kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar bersama. Forum yang sangat dicintai Allah, forum majelis ilmi. Semoga kita selalu diberikan semangat, keistiqomahan, dan diberi rezeki yang halal barokah supaya semangat dalam belajar dan menunaikan ibadah. Oke, kita masih di mata kuliah zakat dan wakaf ya. Dan topik pada kali ini adalah memahami zakat lebih detail terkait harta, jenis, dan penerimanya siapa saja gitu ya. Nah, sebagai pendahuluan, zakat adalah pilar ketiga Islam. Syahadat, sholat, zakat. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah 43. Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lengkap ya, Qurannya ada, hadisnya juga ada. Zakat fitrah, zakat diri dan penyucian puasa. Definisi zakat diri yang wajib dikeluarkan setiap individu muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri dari hal yang sia-sia saat bulan puasa. Besarannya berapa yang dikeluarkan? 1 sok atau sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter makanan pokok daerah setempat. Kalau di Indonesia kebanyakan beras ya teman-teman ya. Kalau di Arab ya kurma, gandum. Kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya mulai tengah hari hingga menjelang sholat Idul Fitri untuk menyempurnakan puasa dan memberi kecukupan bagi fakir miskin di hari raya. Siapa yang wajib membayar zakat? Satu, setiap muslim tanpa memandang usia, jenis kelamin atau status sosial, termasuk anak yang baru lahir sebelum matahari terbenam di Idul Fitri. Jadi sebelum subuh ya, di 1 Syawal. Kepala keluarga terus syarat kena wajibnya fardu ain, mau anak kecil mau sudah tua, pokoknya masih punya nyawa itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, beda dengan zakat mal teman-teman ya kan. Zakat mal ini zakat harta kekayaan. Zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, berarti 1 tahun ya kan. Apa saja yang dikategorikan zakat mal? Ya emas, perak, pertanian, peternakan, perkebunan, perendakan, tambang, rikas, jasa, guru, dosen, dan seterusnya. Yang dalam 1 tahun sudah mencapai nisab itu wajib mengeluarkan zakat mal ya. Ini contoh kasus biar semakin mudah kita membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Ini petani ini kan, petani padi. Ada namanya Pak Budi memiliki panen 5 ton dalam 1 tahun ini ya. Nah, nisab zakat itu 524 kilo. Hasil panen diari dengan irigasi. Maka perhitungannya 5% kali 5.000 kilo berarti 250 kilogram gabah. Bisa dibentukkan uang ini ya. Enggak terlalu terlihat ya warnanya sama kayak background. Nah ini 5% dari mana ya? Dari hasil panen yang diari irigasi dari air alam. Nanti beda-beda ya persenannya. Ini 2,5 kok ini 5 ya. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait persenan dalam zakat mal. Berikutnya pedagang emas. Ibu Siti memiliki tabungan emas senilai 100 juta. Nisab zakat emas itu 85 gram, setara 70 juta. Nah, maka dalam 1 tahun emasnya Ibu Siti kena nisab, maka perhitungannya 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500.000. Ini zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh Ibu Siti. Berikutnya pengusaha. Dia mempunyai aset proyek uang berputar sebanyak 5 miliar. Ya kan? Dan sudah 1 tahun uangnya ini. Maka 2% dari 5 miliar berapa? 125 juta. Ini yang dizakatkan dalam 1 tahun gitu ya. Kapan perhitungannya? Bisa awal tahun, Januari, awal tahun Hijriah, nah, terserah. Pokoknya 1 tahun. Dan ini 8 golongan yang penerima zakat. Siapa saja? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, terus budak, terus ghorim. Ghorim itu orang yang berhutang, fisabilillah, ya kan? Orang yang berjuang di jalan Allah.
Ini berikutnya ada contohnya ini. Nah ini ya, yang saya sampaikan tadi ada fakir. Bedanya apa fakir sama miskin? Lebih parah fakir teman-teman ya. Kalau fakir orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau miskin orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi lebih parah ini ya, yang fakir ini ya. Amil petugasnya. Nanti ada contohnya. Ini muzaki ya, atau mustahik, mohon maaf mustahik ya, penerima zakat. Fakir miskin, keluarga Pak Ahmad buruh harian dengan penghasilan tidak menentu, freelance ya, maka dia berhak mendapatkan zakat ya. Amil zakat, staf Basnas atau Lazisnu ya, yang bertugas mendata, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, biasanya dapat gaji ya kan. Fisabilillah siapa? Mahasiswa penghafal Al-Quran yang tidak memiliki biaya pendidikan menerima beasiswa zakat untuk melanjutkan studi dan mengembangkan ilmu syariah. Santri-santri pondok yang mau dapat beasiswa itu biasanya Lazisnu Basnas itu punya program namanya program beasiswa itu ya. Oke, terakhir sebagai penutup, zakat ini sebagai solusi kesejahteraan umat, pembersih harta dan jiwa kita. Dan ya zakat itu bukan persoalan ibadah kita dengan Allah, tapi juga ibadah kita dengan sesama manusia. Bagaimana dengan zakat itu semakin mengurangi fakir miskin yang ada di sekitar kita. Dampak ekonominya dari keuangan zakat yang dikelola secara profesional akan memperoleh nilai ekonomi yang bagus. Bagaimana seorang mustahik penerima zakat, kita bimbing, kita kasih modal, kita beli pelatihan, sehingga statusnya yang mustahik bisa berubah menjadi muzaki gitu ya. Saya kira itu cukup teman-teman tentang pengantar memaknai zakat fitrah dan zakat mal. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah, bekerja supaya dapat materi uang yang banyak dan kita bisa sedekahkan, bisa kita zakatkan. Semakin banyak membantu orang maka semakin hidup kita bisa lebih bahagia. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Silakan di-share, like, subscribe kalau memang video ini bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang anfa'uhum linnas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.